Muti mungkin ngejelasin yang Pak D lagi. Pak Presiden atau Pak Gubernur Jawa Barat itu yang kemarin? Nah, Yang itu apa namanya? dua hal yang berbeda tuh, Mas. Kalau misalnya si Pak Presiden sih, dia tuh ngepost di Instagramnya bilang bahwa Indonesia harus bisa, Solidaritas, oke. pokoknya intinya sih yang aku tangkap, Indonesia harus bisa mandiri, kita harus bisa bikin tes sendiri, harus bisa bikin obat sendiri, harus bisa bikin vaksin sendiri. Pokoknya kita harus bisa berdiri sendiri, titik gitu. Nah, menurut aku itu Mungkin nggak? rada apa ya, cuman pengen membangun euforia aja sih. Itu Membangun semangat ya? kesimpulan, Iya. membangun kesemangat itu kesimpulan yang aku dapat. Walaupun membangun semangat yang cuman berlakunya saat ini itu masuk ke dalam false hope ya sebenarnya, karena dia ngomong kayak gitu tanpa memberitakan keadaan teknologi apa ya, industri bioteknologi di Indonesia seperti apa gitu. Kenapa kita itu sampai sekarang masih impor semua barang? Karena memang 90% ya katanya. Mungkin lebih kali ya Mas ya. Cuman menurut aku angka itu oke. Cuman karena di Indonesia itu kebutuhan untuk orang memakai bioteknologi itu nggak tinggi. Jadi tidak banyak di Indonesia lab molekular contohnya. Tidak banyak orang riset di Indonesia tentang basic biology atau mungkin ngebuat produk-produk itu sendiri gitu. Makanya dari awal pun kita tidak pernah memakai banyak PCR. Makanya sekarang itu kita kelimpungan nge-import PCR karena tadinya mesinnya tidak banyak, yang menggunakan juga tidak banyak gitu. Contohnya PCR gitu ya. Nah, terus abis itu dari PCR aja yang misalnya itu aja masalah impor aja udah ribet. Gimana kita mau bikin satu produk yang apa ya namanya ya? Buat yang Secara mandiri tadi itu ya. Secara mandiri, dan kata Pak Presiden untuk satu Indonesia, menurut aku nggak masuk akal sih. Karena kalau misalnya kita ngebedah untuk yang paling penting kita punya sekarang aja deh, itu kita harus punya kit real time PCR sendiri. Jadi kita nggak usah impor, kita bikin aja gitu sendiri. It's easier said than done. Kalau ngebayanginnya ya udah bikin sendiri, apa susahnya sih bikin sendiri gitu. Tapi sebenarnya untuk memiliki industri bioteknologi itu banyak step-stepnya dan emang penelitiannya juga harus tinggi gitu. Nah, ada ini kita nggak punya. Ada hubungannya, dan itu kita nggak punya di sini. Makanya kita tidak siap, karena untuk bikin industri yang misalnya bisa bikin real time PCR ya. Kemana aku juga udah bedah di Instagram aku. Misalnya real time PCR itu isinya ada kayak 6 tabung lah, 7 tabung. Mungkin yang kita bisa bikin di Indonesia cuma 2 aja. Sisanya kita harus import semua, the whole thing dari luar negeri. Jadi kalau pun misalnya dibilang Indonesia bisa bikin real time PCR saat ini, bisa bikin real time PCR, aku berani bilang bahwa pasti itu mereka import dari luar, mereka repackage di sini, terus mereka jual. Bukan mereka bikin di pabrik sendiri gitu ya, dari bahan baku sampai akhirnya jadi produk gitu. Oke. Terus lanjut yang ke tadi. Mungkin Mas Muhammad mau nambahin nggak? Ada yang Ridwan Kamil itu yang bentuknya seperti IgG apa itu? Kalau sama yang aku tambahin, sama aku baca di artikel terakhir atau di IG itu juga. Jadi Pak RK ini ya sebenarnya dia semangatnya bagus sih. Semangat bagus ya. Dia bilang alat ini bisa dibawa ke pasar, cukup dicolokin, udah diambil aja sampelnya. 2-3 jam jadi gitu loh. Jadi dia membanggakan mobilitas dari alat barunya ini. Jadi kayak dicas gitu. Apa ya? Menurutku sih perlu standarisasi yang lebih bagus ya. Dan yang ngomong harusnya bukan Pak Ridwan Kamil gitu yang berkompetensi. Jadi Pak Ridwan Kamil tuh ini ada alat bagus, monggo ini saya ajukan. Harusnya gitu. Harusnya ini kayak ada gitu. Ya? Nggak ada. Pejabat Indonesia nggak ada ya. Iya, kita mungkin dia juga mempertimbangkan kalau ada yang ngomong orang lain, mungkin banyak nggak percaya, itu nggak tahu ya, itu tim komunikasinya dia. Tapi tim komunikasinya dia itu rada-rada blunder karena di postingannya di Twitter dan di Instagram itu bahkan halaman pertamanya dia ngomong rapid test antigen, halaman pertamanya rapid test antibody gitu. Kayak nggak nyambung. Tulisannya IgM gitu. Jadi IgM itu menunjukkan bahwa itu ngedeteksi antibody gitu. Kalau antigen tulisannya bukan itu yang jelas. Iya. Satu itu, dua. Jadi kemarin juga. Lanjut dulu Mas, itu loh. Iya, 2, 3. Itu di Twitter juga jadi ramai kan. Tiap fotonya dia itu dibahas kan. Setelah aku bahas itu, terus di Twitter
orang-orang yang kritis juga bahas kan itu apa namanya presentasinya dihilangin ininya biar nggak ada garis merahnya tuh loh. Udah nggak capture. Oh iya. Jadi dia iya. Itu konyol di tabel-tabel yang dibuat sama Ridwan Kamil, copy paste-nya dia belum dihapus. Iya, copy paste. Apa namanya? Ngecek wording-nya itu loh. Sampai orang sedetail itu ya. Ya, kita kebiasaan sedetail itu, tapi mungkin Pak Ridwan Kamil miss juga karena dia langsung aja gitu kan share itu jempolnya lebih cepat atau apa nggak tahu juga, atau tim message-nya lagi nggak masuk mungkin kan puasaan, jadinya dia post sendiri gitu tanpa kontrol. Jadinya aneh sih, foto-fotonya itu juga nggak ngabarin apa-apa, nggak informatif sama sekali kan, orang lagi mainan apa jarum suntik gitu. Ya misalnya ya, terus dia lagi ngomong terus apa ada orang di sebelahnya nunduk-nunduk gitu kan, dia lagi itu kan nggak merepresentasi apa yang dia omongin kan, bahwa ada alat baru gitu. Harusnya dia bisa ngasih skema-skema yang lebih informatif ya, bukan potongan-potongan slide yang beneran dipotong gitu. Ya nggak ada yang nggak bisa dijahit ya faedahnya. Kalau slide yang terakhir itu yang ada alatnya tuh beneran alatnya tuh Mil? Ya nggak tahu itu alat apa. Karena looks convincing banget tuh. Alatnya ya, fotonya ya. Mungkin aja ya. Ya itu tujuannya biar Mas menangkap itu dan biar commoners menangkap bahwa ini ada alatnya loh, tapi nggak informatif sama sekali sih. Dan kita nggak bisa tahu juga kan itu benar atau enggak, karena SPR itu juga SPR atau whatever itu juga ternyata aku ulik adalah hasil riset lokal dari ITB sendiri gitu misalnya. Dia nggak pernah publish keluar gitu. Anak-anak S1 atau S2 bikin alat buat tesisnya gitu. Dan itu dipakai gitu. Bagus sih local pride, tapi harusnya ada step-step lanjutan bahwa ini dipublish di luar atau dipublish. Jadi local pride-nya salah arah sih menurutku. Dan jadinya sebenarnya Pak Ridwan Kamil niatnya bagus sih sebenarnya kan, dan dia salah satu gubernur yang biasanya paling nilai saintifiknya masih lebih baik. Paling dekat sama saya sih ya sebenarnya ya. Iya, tapi cuman dalam hal ini kurangnya ini sih. Kurangnya komunikasinya itu satu, dan kemarin juga dari aku dan teman-teman sesama biologi kita senang universitas dilibatkan dalam proyek ini, dalam proyek membuat rapid test dan buat alat yang satu lagi ini ya. Tapi balik lagi, ini penelitinya siapa? Itu kan sangat amat matters di saat kita di bidang kita, di saat kita menghasilkan karya itu penting. Satu, kita tahu orangnya siapa, kita tahu juga barangnya itu seperti apa, dan itu dilihat dari scientific paper itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu hal, kita menemukan hal signifikan, kita membuat hal yang signifikan, itu harus ada scientific paper-nya. Dan secara objektif diteliti dan di-share juga metodenya gitu, bahwa pakai metode ini loh, pakai metode ini, bukan cuma tabel yang di kayak crop gitu kan. Istilahnya di crop dengan semena-mena kan di presentasinya Pak. Jadi Pak Ridwan Kamil di sini mungkin bagus, dia sangat melibatkan universitas. Istilahnya lebih baik daripada yang lain, tapi tetap aja nggak jauh dari standar gitu, jauh dari standar. Jadinya ini misalnya dia keluar dan jadi alatnya itu dia bilangnya kan Juni atau Juli atau bulan apa gitu kan bisa ada gitu. Tapi terlalu cepat pengumuman sekarang. Terlalu cepat dan terlalu raw gitu loh. Jadi istilahnya ini aku bikin nanti siang makannya mie goreng loh misalnya. Mie goreng pakai ayam gitu. Tapi yang kamu tunjukin itu kamu lagi mau ke pasar gitu. Iya masih jauh tuh. Iya masih jauh lagi mau ke pasar, dan yang mungkin kamu nunjukin ini ada potongan bawang lagi masih ditanam gitu kan. Nanti pakai bawang goreng loh gitu. Nggak tahu kan bawangnya, cabenya atau tumbuhnya gimana gitu. Kita ya masih raw banget gitu. Jadinya jadi aneh. Untuk suatu produk untuk bisa jadi ready untuk publik itu kan harus ngelewatin beberapa stage itu ya Mas ya. Diteliti misalnya apa ya istilahnya, pokoknya contohnya lah ini barang yang kita udah riset ini satu prototype. Mungkin itu prototipenya kita juga nggak tahu ya, maksudnya prototipenya udah ada, tapi untuk prototype sampai akhirnya bisa dibikin banyak itu kan juga stepnya panjang. Kayak dia sangat singkat ngasih taunya dalam satu foto dan banyak tulisannya ditumpuk-tumpuk. Aduh, ini tim sosmednya
lagi libur kali ya. Jadi ditunggu sih, sebenarnya ditunggu kejelasannya lagi, informasi lebih banyak. Nggak salah lagi, tapi ditunggu. Iya. Karena ini ya hal baik kalau memang beneran ya, sesuai captionnya kan, pertama berita baik. Oke. Soal pool test ini ada waktu, aku mungkin cerita dikit ya. Ini 7 menit. Boleh. Cukup. Oke. Jadi dari sebenarnya ini keungkap dari ini ya. Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan. Tapi kan dia menteri, mantan menteri loh, mantan dirut ini. Aku nggak mau nyalain atau apa ya. Ini istilahnya ini ya. Ada berita akhir April kemarin ya. Sumatera Barat itu beda sendiri sama bagian negara lain, provinsi lain. Dia ada kata-kata pool test, lihat kawasan negatif COVID. Pool test. Apa itu pool test? Jadi ini dia bilang PSSB-nya itu berdasarkan laboratorium di FK Unan yang ngelakuin namanya pool test. Unan itu apa? Andalas, Sumatera Barat. Jadi ini kolaborasi dari Universitas Andalas dengan pemerintahnya. It's good kan? Sebenarnya good. Bagus sih. Bla 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 pool testnya. Jadi pool test itu sama seperti PCR ya Mas ya? Ngejelasin sedikit. Iya. PCR itu pool test itu sama seperti PCR, tapi kan kalau PCR kita satu swab satu PCR. Jadi misalnya saya di swab sekali, di run di PCR, terus hasilnya saya baca. Nah kalau pool test ini misalnya ini ada gambar. Jadi yang di swab itu saya sekeluarga gitu, misalnya di rumah saya ada saya, suami saya, ada anak saya, semuanya di swab terus dijadiin satu. Terus abis itu di PCR-nya sekali, jadi daripada di PCR-nya 3 kali, di PCR-nya sekali. Jadi mereka ini ilustrasinya. Jadi di satu daerah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 daerah misalnya ya, bener kan? 5 daerah ini diambil randomly orangnya, ada sampelnya secara random. Terus dijadiin satu. Bukan satu doang, tapi nah ini metodenya dia, boleh atau enggak kan terserah dia. Terus jadiin satu, terus dites gitu, dicampur gitu. Yang dites cuma satu doang. Jadi ini adalah representasi dari daerah itu. Daerah itu ada COVID atau enggak gitu loh. Yang aku tangkap lihatnya begitu. Jadi ini penyederhanaan sampling. Bukan PCR-nya disederhanakan, enggak. Nah, ini cara menyempelnya ya. Gunanya untuk apa? Untuk menghemat ya Mas sebenarnya. Menghemat reagen PCR. Jadi ini Jadi akurasinya? Ya. Ya pastinya tambah banyak sampling orangnya, tambah akurasinya turun dong pasti. Misalnya ini sebenarnya. Jadi gini, kita pengen ngelihat satu keluarga gitu. Ada COVID atau enggak. Bukan individu gitu. Jadinya misalnya aku keluarga sama kalian ya bertiga nih, 3-tiganya diambil swabnya, terus dicampur semuanya, terus diperiksa gitu loh Mas. Oh di keluarga ini ada COVID-nya, kalau itu positif. Jadi semua dianggap positif. Oh bukannya dicek lagi Mas, misalnya gini misal hasil kita positif nih bertiga satu keluarga kan, terus oh ya udah berarti kita di swab ulang, tapi masing-masing nggak pakai full PCR. Enggak jadi sih. habis enggak gitu ya. Berhenti di situ sih. Nah ini orang yang ini yang melakukannya. Ya, jadi aku nggak bisa akses informasi soal pool test ini selain dari sini. Jadi dia bukan publis secara ilmiah, tapi dia itu dikutip sama Pak Dahlan Iskan di blognya. Mungkin tapi si teknologi pool test ini aku kemarin sempat juga baca lumayan banyak research paper. Jadi pernah dilakukan untuk beberapa jenis penyakit, misalnya malaria atau apa, untuk di negara-negara yang memang resource untuk PCR-nya nggak banyak gitu. Jadi memang orang sudah mulai berpikir bahwa ini salah satu cara untuk kita menghemat tenaga dan menghemat biaya untuk tes PCR gitu. Tapi baiknya ya, idealnya, kalaupun mau dilakukan pool test, misalnya tesnya positif, kita harus nge-trace ulang lagi siapa dari populasi itu, dari kelompok itu yang beneran positif. Misalnya kita bertiga tes nih, diaduk-aduk, keluar hasilnya negatif, ya udah bagus, nggak usah dites. Tapi kalau hasilnya positif, itu artinya kita harus di-swab ulang masing-masing. Tapi kalau tujuannya pemerintahnya kan buat nentuin PSSB, jadi mungkin bisa berhenti di situ tempat tracing. Tapi kalau untuk nyari
tracingnya mungkin mereka bisa lakukan. Jadi ini nggak buruk-buruk amat sih sebenarnya, tapi aneh aja gitu. Ini mungkin memang di teknologi ini menurut aku loophole-nya itu masalah logaritmanya sih. Karena ini ngelihat satu populasi dengan satu tes, berarti satu tes itu harus representatif semuanya kan. Nah, itu harusnya ada kalkulasi yang benar gitu loh. Ada kalkulasi yang lumayan rigid. Jadi algoritmanya itu jelas beneran kuat nggak sih angka yang dihasilkan sama satu tes merepresentasikan semua. Beda gitu loh, Mas. Misalnya Mas periksa darah, Mas Firsa ya. Itu nggak harus 5 liter, 7 liter darah di dalam tubuhnya Mas dicek kan. Cuma butuh ambil darah 1 mili kan misalnya. Untuk tahu gambaran asam uratnya berapa. Iya. Habitnya berapa. Iya. Mudeng kan. Jadi, nah ini anggap aja Mas ini adalah sebuah daerah gitu, Sumatera Barat gitu. Biar tahu ada ini gimana, dicek tuh, pooling test namanya. Dicek darahnya 1 mili doang, diambil. Oke. Tapi untuk konsep COVID ini kayaknya kurang pas, karena transmisinya itu per orang kan, bukan per daerah. Gitulah. Kaitannya sama yang genom sama strain juga jadi nggak ya ini. Ya emang ini kan bisa sih ya nggak bisa. Jadi nggak bisa sama sekali. Dicampur kok. Ya ini debatable. Harapannya dengan campuran itu ada, kalau misalnya ada yang positif bisa terdeteksi. Cuman jeleknya tambah banyak orang yang dicek, itu artinya kan tambah banyak yang dicampur kan. Tambah dilusi, ya DNA-nya kemungkinannya tambah kecil untuk dideteksi. Mungkin kalau orang itu misalnya kita kan ada kalau di molecular biology yang namanya viral load. Jadi banyaknya virus di badan. Kalau misalnya orang itu virusnya banyak, nilai virus viral load tinggi, ya mungkin bisa kedeteksi. Tapi kalau orang yang punya viral load rendah, ya jadi mungkin nggak terlalu ideal, tapi ya it's not so bad. Not so bad lah. Menurutku sih. Oke, berarti tapi tapinya banyak ya, tapinya banyak banget. Tapi algoritma harus benar, tapi dan prosesnya juga harus cepat, nggak boleh ngantri ini berarti. Enak lagi harus dilaporkan. Ya nggak sih? Di data dilaporkan. Ini loh. Efektivitasnya